saya AKMK, yaitu Aksi Kemanusiaan Mahasiswa Kedokteran 2014. Pada tahun ini kami mengadakan AKMK ini di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kecamatan Silirana dan Kecamatan Bies. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala melibatkan sekitar kurang lebih 500 mahasiswa kedokteran, dan kami membawa sekitar 20 dokter spesialis langsung dari Banda Aceh dan juga bekerjasama dengan dokter yang berada di Kabupaten Aceh Tengah ini. Kegiatan kami dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 November 2014 dengan berbagai rangkaian kegiatan. Ada beberapa rangkaian kegiatan besar, yaitu sunatan massal atau supervisi dan juga pengobatan spesialistik massal. Dan juga kami mengadakan kegiatan berbagai macam penyuluhan yang dilaksanakan di Kecamatan Bies dan Silirana. Acara AKMK ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya di Pemprov Aceh Darussalam, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah ini. Jadi terima kasih banyak atas bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, yang berkat bantuan dari pemerintah daerah kami dapat melaksanakan kegiatan ini, dan juga bantuan langsung dari Universitas Syakuala dan sponsor utama kami yaitu dari pihak PLN. Terima kasih banyak, dan juga untuk jajaran panitia dan peserta AKMK 2014 saya ucapkan terima kasih. Acara AKMK 2014 yang ditandai dengan pembubaran Wakil Bupati Aceh Tengah, Dr. Spiro pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai dengan detik ini, saat ini kita masih diberi kesempatan ke lapangan untuk bertemu di ruangan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah dalam rangkaian membangun silaturahmi kita, yang kedua adalah dalam rangka pembukaan bakti sosial mahasiswa Fakultas Kedokteran Universiti Syakuala. Tak lupa juga kita menyampaikan selamat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita sebagai umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban yang kita rasakan pada saat ini. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Daerah, dalam hal ini Bapak Kapolres Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Mahasiswaan, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, yang kami hormati Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Suprimana, Bapak Kaban Badan Layanan Umum yang sudah turun, Bapak Dianis Sosial Seperti Dalam, Bapak Ketua ini Kabupaten Aceh Tengah, Bapak berhadir pada saat ini Bapak Kadis Pendidikan dan Pengajaran, Ketua ini, adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama sekali, selaku pimpinan daerah, kami mengucapkan selamat datang kepada segenap pimpinan dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala yang akan melakukan kegiatan bakti sosial di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Bies dan Silirana. Kami menyadari kedatangan adik-adik ke Kabupaten Aceh Tengah bukan hal yang mudah untuk
sosial yang digagas oleh Fakultas Kedokteran Unsiat Wilayah Kabupaten Jawa Tengah menjadi agenda rutin setidaknya dapat dilakukan setiap tahunnya. Kenapa hal ini kami kemukakan? Kami berkeyakinan bahwa di dalam visi misi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2017, yang misi ketiga yang harus kami lakukan adalah pembangunan kesehatan bagi masyarakat Aceh Tengah. Oleh sebab itu, dengan kehadiran adik-adik mahasiswa pada hari ini yang didampingi oleh para pembimbing, ini adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi kami. Kenapa kami katakan demikian? Bahwa kami menginginkan supaya tingkat kesehatan masyarakat ini akan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Saya pernah membaca satu referensi apabila produktivitas kerjanya rendah, ini akibat dari kesehatannya rendah. Kesehatannya rendah, maka kerjanya juga rendah. Akibat kerjanya rendah, maka penghasilannya juga rendah. Karena tidak ada penghasilan, maka masyarakat tidak lagi ke dokter berarti. Maka dia akan melihat penyakit itu lewat guru dan lewat ayamnya, sehingga ini di luar jangkauan kita. Ini akibat ketidakmampuan keuangannya. Akibat ini juga sakit, maka dia merupakan satu lingkaran, maka produktivitas kerjanya juga jadi rendah. Oleh sebab itu, di pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kita berupaya bagaimana supaya sektor kesehatan ini akan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Apabila ini sedang, apabila masyarakat kita kuat, maka dia akan bekerja juga akan lebih kuat lagi. Apabila kesehatan juga baik, maka dia akan dapat meneruskan generasinya dalam keadaan lebih baik juga. Itu kira-kira gambaran-gambaran umum dari misi yang kami bangun dengan Pak Nasruddin. Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa yang kami hormati, dapat kami informasikan juga pada kesempatan ini untuk melayani kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah saat ini memiliki 53 dokter, 24 diantaranya merupakan spesialis. Kemudian terdapat 1.007 perawat bidan dan bidan desa. Tentu jumlah rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Aceh Tengah yang mencapai 220 jiwa belumlah kita katakan memadai. Dan untuk ini kami terus berupaya untuk menambah tenaga medis baik dokter spesialis maupun perawat dan bidan. Guna menyangkau layanan kesehatan masyarakat terdapat 2 rumah sakit. Satu rumah sakit umum daerah atau badan layanan umum Datu yang bertipe B, dan satu lagi rumah sakit swasta. Kemudian pelayanan di tingkat kecamatan sebelumnya terdapat 14 puskesmas, 185 unit polindes. Target kita ke depan untuk polindes akan terus dibangun sehingga setiap desa memiliki 1 polindes. Dari jumlah desa 359 kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Ke depan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk membangun rumah sakit yang memiliki skala layanan kesehatan lebih luas, menyangkut regional wilayah tengah, Bandar Muria, Gayubes, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan di Belang Bangka, Kecamatan Bergasing, sehingga pelayanan kesehatan rumah sakit nantinya menjadi lebih terfokus. Rumah sakit regional wilayah tengah dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat, dan rumah sakit yang telah beroperasi selama ini rencananya akan dikembangkan menjadi rumah sakit ibu dan anak, serta lebih berorientasi kepada pengembangan pendidikan kesehatan. Alhamdulillah, percepatan pembangunan rumah sakit umum RSUD regional wilayah tengah Aceh sudah menemui titik terang seiring dengan rencana Bapak Gubernur untuk membangun dengan menggunakan dana pinjaman lunak dari pemerintah Jerman. Pembangunan RSUD regional wilayah tengah diperkirakan selesai 2017 mendatang bersamaan dengan 4 rumah sakit lain di Aceh, yaitu wilayah timur, utara, barat, dan selatan. Bedanya 4 rumah sakit tersebut dibangun dari awal, sedangkan RSUD regional wilayah tengah melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Pembangunan RSUD wilayah tengah sudah direncanakan sejak tahun 2009 di atas lahan seluas 8 hektar dan diperkirakan memerlukan biaya sebesar
Bangunan yang ada saat ini sebenarnya sudah menunjukkan dana sebesar 37 miliar atau 25% dari total biaya yang diperlukan. Kita harapkan dengan terbangunnya RSU regional ini nantinya masyarakat di kawasan tengah Aceh serta Kabupaten Aceh Tenggara, Gaya Luas, Sulawesi dan Aceh Tengah akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kita harapkan juga dengan rumah sakit ini selesai, nantinya di antara mahasiswa yang saat ini melaksanakan kegiatan pada hari ini akan juga dapat berbakti di rumah sakit yang sedang kita persiapkan. Oleh sebab itu kami berdoa semoga jadi cepat selesai dan insya Allah akan diterima di rumah sakit regional Kota Takehon ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami juga mendapat sedikit juga menyampaikan bahwa RSU ini juga ada MOU, kalau tidak salah laporan dari Kementerian telah menandatangani MOU dengan Universitas Sekolah Fakultas Kedokteran untuk kegiatan koasmensi. Sebenarnya kami juga prinsipnya sangat mendukung kalau misalnya yang ada di Banda Aceh, tidak saja di Kota Banda Aceh, di Jawa Timur saja mungkin bisa koasmen di Kabupaten Aceh Tengah ini. Kemudian juga pada saat ini kami sedang mempersiapkan saya istilah kedokteran mungkin tidak begitu paham. Kita telah selesai 2 orang dokter jantung, spesialis jantung yang insya Allah tahun 2015 sudah aktif di sini. Maka kami dengan Pak Hadi sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk itu. Insya Allah tahun ini kita bangun keprek ya Pak Dokter ya untuk mereka. Kemudian untuk peralatannya kita juga insya Allah akan besar untuk tahun 2015. Karena Pak Dr. Munadi kalau beliau tidak kita terima di sini maka dia akan bekerja di Cipto, Dr. Cipto. Sementara kita sangat butuh tenaga dia, untuk ditempatkan di Kabupaten Aceh Tengah karena beliau juga berbakti di sini. Kemudian ada satu lagi Pak Dokter, namanya Pak Dokter. Dokter Yamin juga dari spesialis jantung. Kemudian ada psikologi Dokter Ortopedi Anak, kalau tidak salah Pak Hati juga ini akan kita persiapkan di sini. Kita menginginkan bahwa wilayah tengah ini yang sakit sebelum dia ketemu dengan dokter melihat panoramanya juga sebagian dari sakit yang sudah sehat itu yang kita inginkan. Jadi di sini tidak perlu lagi pakai AC, masuk ruangan juga dingin. Kalau dia mungkin dingin dia bisa pakai selimut, jadi AC juga perlu kita gunakan. Jadi oleh sebab itu kepada adik mahasiswa ini kalian selama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengucapkan terima kasih mungkin atas izin Pak Dekan, atas izin Rektor untuk bakti sosial di Kabupaten Aceh Tengah ini. Pak Rektor juga dapat kami sampaikan bahwa pertemuan untuk persiapan ini dengan Saudara Farhan sudah beberapa kali pertemuan. Memang untuk mahasiswa usia ini saya katakan saya agak ekstra juga Pak. Karena dalam hati saya juga akan malu nanti kalau Pak Dr. Alfian kasih tahu saya, Pak masa mahasiswa saya tidak bagus. Saya kan malu juga saya. Jadi kami 2 kali rapat koordinasi. Kemudian hampir setiap saat kami dengan Saudara Farhan, dengan Saudara Rijal itu komunikasi terus. Sampai kemarin sore juga komunikasi. Mereka juga sanksi backup, bisa nggak terima, iya nggak. Rasanya seperti itu. Karena dalam hati saya bahwa mahasiswa yang datang ini adalah merupakan the best of the best daripada. Jadi saya ekstra. Insya Allah besok siang juga Farhan minta saya apa bisa ditampilkan di sini. Insya Allah saya harap. Jadi dimulai oleh mahasiswa tadi sudah ditampilkan emasnya. Saya juga agak malu juga kalau besok tidak saya tampilkan di sini yang di dataran tinggi Gayo supaya itu bisa dibawa ke jadi sekali lagi kami terima kasih. Kemudian saya mohon kepada adik-adik mahasiswa, saya mohon sekali di Pak Camat juga ada Pak Sekcamnya di sini tolong. Saya sampaikan ke Farhan, ke Rijal, tolong karena kita serial Islam. Saya tidak ingin kalau bahasa sininya itu culbul. Ya, culbul itu
juga tempat penginapan yang ini hanya 1 malam saja mungkin ini juga harus dijaga yang sebaik-baiknya. Syariat itu harus kita jaga. Kalau tidak kita yang menjaganya. Silakan Pak Salman dari Bapak Anggota Dewan kita juga hadir. Dengan Ibu dari Anggota Dewan. Jadi dengan kehadiran Bapak Anggota Dewan kita menambah kekuatan kita. Jadi adik-adik mahasiswa juga harus memahami kira-kira begitulah komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan legislatif dalam menyukseskan aksi kegiatan kemanusiaan. Kita tidak perlu sanksi lagi kan, Bapak Anggota Dewan kita juga hadir pada saat ini. Jadi saya mohon izin Pak Salman dengan Ibu menyangkut dengan syariat ini juga harus kita jaga. Saya sama Farhan sama Rijal saya sampaikan untuk penginapan walaupun ini bakti sosial hanya 1 malam, saya tidak ingin nanti terjadi hal-hal kan kesan yang kita tinggalkan di Aceh Tengah ini juga harus, karena kita kan para akademisi, para intelektual ya, ini harus juga dijaga karena ini di perkampungan ini sangat sensitif hal yang seperti itu, tapi saya yakin dan percaya ini akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian di samping itu juga Bapak Rektor, Bapak Dekan, hadirin yang kami muliakan, bahwa kami juga menyadari pelayanan kami juga mungkin tidak pada tempatnya, penyambutan kami juga kurang bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Ini sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian atas penyerahan Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili Bapak Biro Rektor, Biro Kemahasiswaan, kami menerima informasi yang kami terima pada saat ini yang Saudara Farhan mungkin 400 mahasiswa ya, 400 mahasiswa yang berbakti sosial di sini. Jadi saya sudah minta dari kemarin juga kepada Ketua IGI, kalau tadi laporan dari Ketua Panitia bahwa ada dokter spesialis, maka saya minta kemarin kepada Bapak dari Ketua IGI, kita juga jangan kalah dengan mahasiswa, kita juga harus hadirkan beberapa dokter spesialis yang ikut serta di dalam kegiatan ini. Saya katakan ke Pak Haili saat ini hadir oleh Pak Wakilnya. Jadi oleh sebab itu saya menerima Pak Rektor sejumlah 400 lebih ini dalam keadaan sehat, dan saya berdoa semoga besok juga saya kembalikan kepada Bapak sore hari juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya mahasiswa kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bakti sosial untuk kedokteran usia Kabupaten Aceh Tengah saat ini kami nyatakan dibuka, dan saat ini juga kami serahkan kepada Camat Silingara dan Camat Bias untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Saya kira ini dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Hedi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.